Ya, rekaman sudah on. Mari kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, kami boleh berkumpul melalui Zoom, anak-anakmu dari Melbourne dan Brisbane. Tuhan, kami mau terus belajar kebenaran firman-Mu, dan kami mau mengalami satu posisi hidup dari iman, hidup oleh iman. Terima kasih Tuhan, kami percaya pengalaman-pengalaman iman yang boleh dialami oleh anak-anak-Mu akan memberi kekuatan, membawa kami mengenal Engkau lebih dalam. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan, sehingga setiap kami boleh mengerti kebenaran-Mu. Dan Engkau berjanji, tatkala kami mengerti kebenaran-Mu, maka kami akan dibebaskan oleh pengertian kami itu. Tuhan, kami terima janji-Mu, dan janji-Mu itu terjadi dalam hidup kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, kita akan mempelajari yang hari Minggu kemarin sudah kita dengar. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, bagian yang kedua. Ya. Nah, kalau kita memperhatikan perkataan Tuhan Yesus itu, ya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Surga itu adalah dunia roh, ya. Dan di bumi itu adalah dunia nyata. Yesus berkata bahwa kuasa di dunia roh itu sudah di tangan Yesus, juga kuasa di dunia nyata ada di dalam tangan Yesus. Nah, kalau begitu kita mengingat apa yang pernah Paulus katakan, kalau Yesus ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Ya, Anda pernah ingat kata-kata itu bukan? Ya. Nah, dari sinilah kita akan melihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan izinkan untuk kita mengerti. Ya. Dan ini sekali lagi adalah fasilitas surga yang Tuhan kasih. Ya. Oke, saya akan ajak Anda untuk melihat Kisah Rasul pasal 2, mulai ayat 17, ya, Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-17. Dan saya akan minta huruf abjad yang tertinggi di sini adalah E, Bu Esther Wong, ya. Oke, Bu Esther silakan baca ayat 17. Kisah Rasul 2 ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ya, ini dikatakan ya, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Tuhan. Apa yang akan terjadi? Bahwa aku Tuhan Yehova akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Ya, akan terjadi. Dan itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Ya. Oke, kita baca dulu ayat 18. Silakan Iwan. Ya, Wan, silakan. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Ya, ayat 19. Bui. Ya, silakan Bui, ayat 19. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Oke, 20, silakan Sila.
Ya, sila. Yes. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Ya, 21 Bu Syuing. 21, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, oke, stop dulu ya. Jadi saya jelaskan dulu bahwa sudah dikatakan oleh Nabi Yoel pasal yang kedua, namun realisasinya baru 2000 tahun yang lalu ya. Nah, Yoel itu sebelum Kristus ya, sekitar Yoel, saya lihat dulu ya, Yoel. Yoel. Ya, Yoel itu diperkirakan adalah Yoel pada pembuangan Babil. Dan pembuangan Babil itu diperkirakan kira-kira 500-an tahun sebelum Yesus hadir. Jadi nubuatan ini sudah disampaikan sebelum Yesus hadir 500 tahun. Ya. Nah, realisasinya adalah setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa dia harus pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Itu janji Tuhan yang pertama. Dia akan menyediakan tempat bagimu. Dan nanti kita akan melihat bahwa ternyata kenaikan Tuhan ke surga itu harus. Karena apa? Karena Anda akan diberi tongkat estafet untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus kerjakan. Ya. Jadi itu harus. Kalau Yesus tidak naik ke surga, maka kita nggak pernah menerima tongkat estafet itu. Ya. Nah, tadi kita sudah baca di dalam ayat yang ke-17, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Elohim Allah, bahwa aku Yehova akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Semua manusia. Ya, ingat itu semua. Laki-laki, perempuan akan bernubuat, teruna-teruna akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku. Ya. Dan gara-gara roh Tuhan tadi dicurahkan, maka terjadilah bahwa anak-anak laki-laki dan perempuan bernubuat. Teruna-teruna mendapatkan penglihatan-penglihatan. Orang tua mendapatkan mimpi. Hamba-hamba laki-laki dan perempuan, mereka juga bisa bernubuat. Wow, ini akibat dari dicurahkannya roh Tuhan. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa roh Tuhan ini sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Ya. Ada gereja-gereja yang sampai hari ini mereka selalu memperingati. Menurut saya itu sah-sah saja mereka memperingati, ya. Tetapi jangan sampai mempunyai pemikiran bahwa roh Tuhan akan dicurahkan kembali setiap tahun. Nah, inilah yang tidak cocok. Jadi Roh Kudus sudah pernah dicurahkan, Roh Kudus sudah ada di muka bumi ini, dan Roh Kudus tidak naik lagi. Dicurahkan untuk menggantikan posisi Yesus dari saat itu sampai hari ini. Nah, memperingati silahkan saja, boleh memperingati. Tapi jangan pernah berpikir, oh ini bulan Mei, ini bulan saatnya Tuhan mencurahkan. Ayo kita berdoa
supaya Tuhan curahkan kembali. Nah, ini tidak ada ayatnya. Ya. Sekali Tuhan melakukan pencurahan Roh Kudus, yang dikerjakan itu tuntas dan sukses, ya. Saya katakan sukses kenapa? Pada waktu itu orang-orang di Yerusalem banyak orang Yahudi dari luar negeri, ya. Dari Korintus, dari Efesus, dari manapun mereka ada. Dan pada masa seperti itulah Roh Kudus itu turun dan membuat promosi bagi murid-murid Tuhan. Semua murid-murid Tuhan pada waktu itu mendapatkan promosi yang sama. Yaitu apa? Memperkenalkan kekristenan kepada orang-orang Yahudi yang bukan dari Yerusalem saja. Jadi semuanya dipromosikan. Ini loh, ya, zaman anugerah, kira-kira begitu. Nah, itu sudah pernah terjadi dan tidak pernah ditarik kembali itu Roh Kudus. Roh Kudus tetap ada di muka bumi. Jadi tatkala ada gereja-gereja yang memperingati dan berharap supaya Roh Kudus turun kembali, ini yang nggak pas. Ya, kita diizinkan Tuhan untuk mengalami lawatan Roh Kudus setiap minggu, setiap bulan bahkan. Jadi nggak perlu tunggu bulan Mei setahun sekali, enggak. Ya. Nah, kita akan lihat ada satu ayat yang meneguhkan itu, yaitu di dalam ayat yang ke-19. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Aku akan membuat mujizat. Apakah mujizat itu hanya terjadi pada waktu itu saja? Atau setelah itu mujizat juga terus terjadi until now, ya. Jadi inilah yang membuat kita jangan berpikir seperti yang tadi saya sudah katakan. No, Roh Kudus nggak naik, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Nggak begitu. Jadi janganlah kita mempunyai pemikiran yang tidak pernah dikatakan oleh Alkitab. Ya, kita harus memikirkan yang Alkitab katakan. Roh Kudus turun sejak 2000 tahun yang lalu until now. Holy Spirit still there, still di muka bumi ini. Maka kamu bisa melakukan mujizat-mujizat. Kamu bisa mengerjakan mujizat-mujizat. Ya, inilah esensi yang harus kita pegang. Sekali Tuhan mengizinkan Roh Kudus turun untuk menyertai Anda, sampai sekarang pun Dia masih tetap ada bersama-sama kita. Ya, jangan punya pikiran, aduh, ini bulan Mei, aku kok belum berbahasa roh. Aku mau mengalami berbahasa roh nanti pada waktu peringatan. Bukan, ya, jangan berpikir seperti itu. Sekali lagi tadi saya katakan bahwa dengan Roh Kudus turun, dengan naiknya Yesus ke surga, paling tidak ada dua hal. Yesus berjanji supaya Anda yakin bahwa Yesus akan menyediakan tempat bagimu bersama-sama dengan Dia. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa melalui kenaikan ke surga, Tuhan menyiapkan Anda menjadi pelaku tanda-tanda ajaib. Ya, itu ayatnya di dalam Yohanes 14 ayat 12 itu harus Anda pegang. Bahwa Tuhan sudah memilih Anda sehingga Anda boleh menjadi pemegang atau penerima tongkat estafet. Ya, oke, Yani, kamu belum baca ya? Silakan kamu baca Yohanes 14 ayat 12. Silakan Yani. Ya, Yani. Kamu masih bersama kami ya? Silakan Yani.
Ya Pak. 14 ya Pak. 14:12. Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku berada kepada Bapa. Iya. Nah, aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepada kita, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, siapapun yang percaya kepada Yesus, ia, orang yang percaya tadi, akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Pertanyaannya, kok saya melakukan yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan? Iya, karena Yesus melakukan itu selama 3,5 tahun dan Anda puluhan tahun. Jadi karena itulah maka Anda bisa melakukan yang lebih besar daripada itu. Ya. Itulah alasannya. Itulah alasannya ya. Nah, sekarang kita mulai nangkep. Kalau begitu, tadi dikatakan Yesus berkata kepada kita, sesungguhnya barang siapa percaya kepada Yesus, ia, orang yang percaya tadi, akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Nah, ini alasannya. Sebab aku, Yesus, pergi kepada Bapa. Apa artinya? Artinya kepergian Yesus kepada Bapa itu satu keharusan supaya Anda dilantik untuk menjadi pelaku-pelaku yang Yesus pernah lakukan. Ya, jadi Yesus pergi itu momentum Anda diteguhkan untuk menjadi pelaku itu. Ya, nah, jadi sekarang kita ngerti bahwa waktu Yesus naik ke surga, dia pesan, jangan meninggalkan Yerusalem. Ya, kamu akan dilengkapi. Nah, waktu Roh Kudus turun, nah, perlengkapan itu turun atas hidupmu. Dan setelah itulah ayat yang ke-19 tadi berkata bahwa aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit. Nah, mungkin Anda berpikir begini, loh katanya saya yang menjadi penerima tongkat estafet, tapi kok di sini masih aku, masih Yesus, ya kan? Nah, coba kita lihat di dalam Markus pasalnya yang ke-16, ayat 17, 18, 19, dan 20. Oke, sekarang Bu Esther Wong sekali lagi bacalah ayat 16 dan 17. Markus 16. Oke. Belum. Sudah. Ya. Sudah. Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ya, terus 18 kalian. 18. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ya. Nah, itulah yang akan kita pelajari ini ya, bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Orang percaya adalah Anda dan saya, ya kan? Nah, apa yang kita akan kerjakan? Kita akan mengusir setan-setan demi nama Yesus. Oke, Esther Koh, ya sudah masuk. Ya. Oke. We just reading Mark chapter 16 verse 17 and 18. Oke. Ya. Nah, kita bisa mengusir setan-setan demi nama Yesus dan mereka,
Orang yang percaya tadi akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Apa ini bahasa baru? Bahasa baru ini saya mendapatkan understanding ada dua. Ya, seperti tadi ceritanya Sila, anaknya kerja di aged care dan oleh temannya atau oleh supervisornya dikatakan hati-hati di kamar nomor itu. Kalau dia banyak ngomong jangan dimasukkan di dalam hatimu. Kenapa? Karena kepahitan. Itu pasti tidak mungkin. Ya. Nah, tatkala orang pahit, kata-kata yang keluar selalu pahit dan ingin membuat pahit kepada lawan bicara. Nah, tatkala tanda-tanda ajaib itu mulai melawat orang-orang itu, dia bisa berbahasa baru. Bahasanya tidak pahit lagi. Itu arti yang pertama. Arti yang kedua, bahasa baru ini adalah glosolali, ya, berbahasa roh. Apa artinya? Artinya setiap kali Anda sudah bisa berbahasa roh, Anda harus mengcover bahasa-bahasa negatifmu, ditekan supaya tidak keluar lagi. Itulah arti bahasa baru. Kemudian ayat yang ke-18 berkata, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Ini artinya tatkala Anda pelayanan dan tanpa setahumu Anda dikasih racun maut, yakinlah Anda tidak akan mengalaminya. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Oke, membiasakan diri makan apapun, minum apapun, mengucap syukur, minta darah Yesus, ya, supaya makanan minuman itu boleh masuk ke perut Anda melalui saluran yang telah Yesus buat. Ya. Nah, kemudian ayat 18 dikatakan mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini yang Tuhan janjikan. Kapan? Tatkala kuasa itu turun. Nah, sekarang kita akan melihat ayat 19 dan 20. Oke, Esther Koch. Can you read Mark chapter 16 verse 19 and 20? Alright. Okay. Mark 16:19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Verse 20. Mereka pun pergilah beritakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ya. Oke. Ya. Nah, kita melihat bahwa setelah Yesus berkata begitu tadi, kemudian naiklah dia ke surga. Ya. Dia harus naik ke surga supaya Anda bisa menjadi pelaku tanda-tanda ajaib dan mukjizat. Dan ayat 20 menjelaskan walaupun Anda melakukan mukjizat, ternyata itu adalah perbuatan Tuhan melalui diri Anda. Ayat 20 berkata, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, ke macam-macam tempat. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi tatkala Anda mendoakan orang sakit itu sembuh, tatkala ada orang lumpuh Anda pegang, Anda doakan terjadi, sesungguhnya yang melakukan mujizat itu tetap Tuhan sendiri. Ya. Cuman melalui tangan Anda. Ya, nah kita sekarang kembali kepada Kisah Rasul, ya, Kisah Para Rasul pasal kedua ayat 19. Dan aku
akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas di langit dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Tuhan tetap melakukan mukjizat melalui Anda dan melalui saya. Ya. Jadi jangan sampai kita masuk kepada kesombongan. Wah, saya bisa mendoakan orang lumpuh berjalan. Ya, memang Anda ikut berperan di situ. Tetapi sesungguhnya Tuhanlah yang melakukan melalui Anda. Nah, ini saya akan menjelaskan mengenai tanda-tanda ini. Tadi dikatakan, aku dan aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas di langit dan di bumi di bawah. Darah, api, dan gumpalan-gumpalan asap. Nah, Anda pernah saya dorong untuk terus praktek memperkatakan mengenai Galatia 6 ayat 17. Ya. Galatia 6 ayat 17 kita sudah harus hafal ya. Karena itu pegangan Anda, dan firman Tuhan berkata bahwa dikatakan begini, ayat yang ke-17 pasal yang ke-6. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Jadi ini ayat harus Anda pegang. Anda harus pegang terus ayat ini, bahwa pada tubuhmu ada tanda-tanda milik Yesus. Pada tubuhmu, bukan di dalam tubuhmu. Ya. Jadi pada tubuhmu ini ada tanda-tanda milik Yesus, yaitu darah. Ada 4 target dengan darah itu. Anda ditebus menjadi milik Yesus. Anda disucikan dari semua kesalahan dan dosamu dengan darah Yesus. Anda diperdamaikan dengan Yesus, dengan Bapa di surga, dan dengan dirimu sendiri. Anda diperdamaikan ini dengan darah Yesus. Waktu Anda melakukan kesalahan, dosa masih ada pada hidupmu, kita nggak bisa mendekat kepada Yesus, nggak bisa mendekat kepada Bapa di surga. Bahkan bisa-bisa Anda pun kecewa dengan dirimu sendiri. Dan ini harus diperdamaikan. Pendamaiannya hanya dengan darah Yesus. Kemudian yang keempat adalah pembenaran. Hidupmu dibenarkan, nasibmu dibenarkan, masa depanmu dibenarkan, rezekimu dibenarkan. Kenapa? Karena darah Yesus mau orang-orang yang sudah memiliki tanda milik Yesus pada tubuhnya adalah orang-orang yang tidak gagal lagi. Orang-orang yang tidak dikuasai penyakit lagi, orang-orang yang tidak terpuruk, ya, orang-orang yang tidak boleh dibully, cannot, ya, bullying cannot, ya. Nah, inilah orang-orang yang memiliki tanda milik Yesus. Maka mari kita perkatakan terus bahwa pada tubuh kita ada tanda-tanda milik Yesus, yaitu darahnya. Ya. Nah, itu Galatia 6 ayat 17. Kita masih melihat lagi Roma pasal 5 ayat yang ke-9. Ini juga satu ayat yang tidak boleh Anda lupakan. Ya. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, darah Yesus. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Tuhan. Pembenaran sudah dilakukan. Pembenaran itu sudah dilakukan. Ya, sudah terjadi. Maka
yang tidak benar pada tubuh kita, yang tidak benar pada pikiran kita, yang tidak benar pada organ-organ kita, ya, sudah dibenarkan semuanya, maka penyakit tidak boleh menguasai hidupmu. Itu maksudnya. Nah, sekarang kembali kepada ayat 19. Firman berkata, aku akan mengadakan mukjizat di atas, di langit, dan akan mengadakan tanda-tanda ajaib di bawah di bumi. Dengan darah, dengan api, dengan gumpalan asap. Ya, darah Yesus Anda praktekkan supaya apa? Mukjizat itu terjadi dalam hidup kita. Ya. Oke, yang kedua api. Nah, di dalam Perjanjian Lama, ya, di dalam kitab Keluaran, kita pernah membaca bahwa Musa pernah diberontak oleh Korah, Datan, dan Abiram. Ya, pernah diberontak. Mereka bertiga berkata, Musa, emangnya Tuhan hanya ngomong kepadamu saja? Tuhan juga ngomong kepada kami. Ya, seperti itu. Nah, jadi dengan kata lain, Musa itu akan diturunkan dan digantikan oleh kelompok ini. Korah ini siapa Korah? Korah ini sama-sama keturunan Lewi. Ya, sama-sama keturunan Lewi. Nah, kemudian apa yang terjadi? Lewi ini, Musa juga keturunan Lewi. Kalau Anda membaca Mazmur, Anda akan mendapati Mazmur Bani Korah. Ya, Bani Korah ini orang Lewi yang banyak berkecimpung di dalam puji-pujian, bahkan dalam acara-acara atau apa namanya, ya, pekerja-pekerja di area apa namanya, kebaktian orang-orang Yahudi. Jadi bukan orang sembarang, ya. Korah itu, Datan, Abiram itu dari keluarga lain lagi, yaitu Ruben, ya. Dan mereka ini memberontak Musa. Nah, waktu itu Musa berkata, ya, kenapa enggak komplain sendiri kepada Tuhan? Tuhan memilih dia bukan karena Musa menyodorkan dirinya, tapi Tuhan sendiri yang memilih. Tapi Korah, Datan, dan Abiram tidak bisa menerimanya. Nah, dia pengen ambil alih pimpinan itu. Nah, apa yang terjadi? Tuhan berkata kepada Musa bahwa nanti mereka pemberontak itu akan ditelan oleh bumi. Maka Musa diperintahkan menjauh dan orang-orang yang tidak ikut-ikut itu juga diperintahkan menjauh. Apa yang terjadi? Begitu mereka menjauh, maka bumi itu bergeser sehingga belahlah bumi itu. Dengan demikian kemah Bani Korah masuk ke dalam, orang-orang yang ikut di dalam kelompok itu masuk ke dalam. Setelah itu tanah itu kembali menutup. Ternyata tidak semuanya masuk ke situ karena mereka lari. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba keluar api dari perkemahan itu, api kekudusan. Dan api itu ternyata mengejar mereka. Ya, sehingga semuanya bisa tertangkap oleh api itu dan mati. Nah, inilah api yang dari tempat maha tinggi. Nah, terus bagaimana supaya ini boleh terjadi dalam hidup kita tatkala kita ada masalah? Oke, jawabannya adalah sebagai berikut. Jadi tatkala roh jahat merencanakan atas hidup kita, itu mereka selalu menggunakan rencana dahulu. Mereka enggak buru-buru. Mereka akan melihat kapan kita lengah untuk diserang, ya. Tetapi semuanya serangan-serangan itu sudah dibuat
di dalam rencana yang saya sebut dengan blueprint. Jadi roh jahat itu suka membuat blueprint. Dan nanti tatkala sudah waktunya, barulah blueprint itu dijadikan kenyataan. Nah, terus bagaimana dengan api itu? Anda boleh minta api. Ya. Anda katakan, Tuhan, saya kok merasakan ada hal yang tidak beres dalam hidup saya. Sekarang aku minta api dari tempat yang maha tinggi. Api itu saya lepaskan untuk membakar blueprint roh-roh jahat ya, yang telah dibuat dan akan diterapkan dalam hidupku, hidup keluargaku, rumah tanggaku. Ya. Blueprint itu dibakar sampai ludes, tidak bisa diwujudkan kembali. Blueprint itu terbakar. Ya. Anda boleh berdoa seperti itu. Saya mempunyai pengalaman-pengalaman ya, dan saya boleh melihat tatkala blueprint itu saya bakar dan saya tunggu dan tidak terjadi. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karena saya sering traveling itu dan saya punya pengalaman-pengalaman unik dengan pesawat. Ya, pernah waktu ke Amerika bersama anak istri. Itu di atas Kalimantan Timur itu pesawat itu bisa turun begitu, gitu. Waktu turun begitu tuh piring-piring yang tadi di atas itu piringnya juga ikut turun. Jadi turun berbarengan, jadi ada suara piring-piring yang kena ke meja itu. Wah, itu pengalaman yang paling sangat berkesan pada saya. Sejak itu saya kalau naik pesawat saya nggak boleh sampai tidur nyenyak gitu. Jadi saya dengar kalau ada pramugari kasih pengumuman bahwa 5 menit ke depan kita akan memasuki cuaca yang buruk. Pakailah seat belt, cepat kembali ke kursi masing-masing begitu ya. Dan tatkala itu diumumkan, kemudian saya mulai berbicara bisik-bisik. Saya katakan, Tuhan, aku minta api dari tempat yang maha tinggi membakar awan yang akan mengganggu penerbangan ini. Api itu aku lepaskan, membakar. Aku juga minta angin untuk memporak-porandakan awan itu. Dan saya tunggu 5 menit, sudah lewat 7 menit, 10 menit, tidak terjadi apa-apa. Nanti diumumkan lagi, oh sebentar lagi kita akan masuk ke dalam cuaca yang buruk. Tolong begini bla 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 begitu ya. Saya sekali lagi minta api, minta angin untuk meniup dan untuk membakar awan-awan itu. Dan puji Tuhan tidak terjadi lagi ya. Nah, itu pengalaman saya mengenai mengenai darah dan api ya. Begitu juga dengan gumpalan-gumpalan asap ya. Tatkala kita terbang, penerbangan biasa akan menghindarkan gumpalan asap itu. Tetapi sekali lagi gumpalan asap itu bisa kita selesaikan dengan api. Ya. Dan kita bisa melihat yang kita minta itu terjadi. Ya. Nah, itu ayat 19. Kemudian ayat 20 itu dikatakan matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan. Hari yang besar dan mulia. Jadi sebelum itu ada tanda-tanda di langit di atas. Dan saya yakin 2000 tahun yang lalu itu sudah pernah ada. Dan hari-hari belakangan ini juga seringkali diberitakan bahwa bulan akan menjadi seperti darah. Begitu ya. Nah, kemudian ayat yang ke-21. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan, nama Yehova, akan diselamatkan. Berseru ini bagaimana? Ya, oke, Anda boleh berkomentar. Berseru menurut Anda itu bagaimana? Apakah teriak minta tolong Tuhan, tolong begitu? Ya, berseru ini. Ayo, siapa mau mulai silakan. Barang siapa berseru. Oke. Siapa yang mau mulai?
Like cry out okay. to the Lord. Cry out to call upon the name of the Lord. Yeah. Can you show me how? Lord Jesus, help me, like this? So cry out. We cry out to the Lord, call upon Lord, I need you. Lord, I need you. Lord, help me. Okay. Lord, okay. Okay, yeah, okay, I understand. Okay, I have experience. Yang I lain call upon bagaimana? the Lord. Sila mau nyoba, gimana Sila? Menurut kamu gimana? Yani juga boleh. Iwan, Usueng. Oke, gimana? Aku sih berserah. Berserah. Dalam nama Coba. Lord, help me, help me. Lord help me, itu Estherko. Oke, Iwan berserah gimana, Iwan? Kamu berserah? Iya, berdoa lah. Iya, gimana? Kan iya, berdoa minta pertolongan Tuhan karena kami ini anakmu ya Tuhan, kami ini milik turunan Abraham, milik Kristus. Kami berhak menerima janji-janjimu. Kuasamu, Engkau pun sudah berkata kan, kita ini nah tadi kita ini kan anak-anak Tuhan, pasti Tuhan lindungi, Tuhan tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan kami, karena di tubuh kami ada tanda-tanda darah, ada tanda-tanda milik Kristus, jangan ada yang menyisihkan saya lagi. Gitu, kita gembah deh tuh setan-setannya. Nah ya, itu Lukas 19 deh, bilang deh. Oke, itu versi Bu Sueng. Oke, Wan, kamu belum jelas tadi. Berserahnya gimana? Gini, aku sih ada dulu pas yang Ivanka kan pas yang lahir 3 hari kan operasi itu kan. Aku doa sama Tuhan, don't let me down gitu loh. Oke. Ya, itu versi Iwan. Oke, Bue, gimana kamu, Bue? Obed, serahkan tubuh kita. Saya kalau ada kejadian gitu tuh saya selalu, Tuhan saya serahkan tubuh jiwa raga saya ke dalam tangan-Mu. Jadi kalau ada apa-apa misalnya benar-benar jatuh ini kapal, saya udah berserah sama Tuhan. Tuhan akan gitu ya. No problem. No problem. Kita akan sekarang lagi mencari kan. Ya, oke, Bu, Sila, Yani, gimana? Bu Esther Wong, gimana? Yuk. Kita doa, minta pertolongan Tuhan. Minta pertolongan biarlah Tuhan. Tuhan yang beracara sehingga apa itu lalu salah atau apa. Ya, oke. Berseru, berteriak. Oke, Yani, what do you think? Saya minta tutup bungkus oleh darah Tuhan Yesus sebelum saya pergi ke tes, biar semuanya berjalan dengan lancar dan tesnya negatif. Oke. Andai kata sudah berdoa, lagi kerja, tiba-tiba ada apa begitu loh, ya. Jadi gimana? Sebelum berangkat sudah berdoa, yes. Tapi pada waktu ada di tempat di mana kamu kerja, katakanlah gitu. Kan ayatnya bilang, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya. Nah ini kita supaya ngerti yang dimaksud berseru ini bagaimana ini, gitu. Oke. Bu Esther Wong. Gimana, Yan? Saya praktekin yang Ibu Rachel pernah ngajarin saya. Minta kasih agape, damai sejahtera, sukacita. Itu. Jadi supaya nggak terjadi apa-apa gitu loh, Pak. Ya, no problem. Ini kita lagi menggali supaya kita itu ngerti, ya. Itu yang sudah kamu alami, sudah kamu terima, itu satu ilmu. Ya, ini sekarang saya akan mengajak Anda untuk mencari ilmu yang lain lagi, gitu, ya. Oke, jadi Bu Esther Wong masih dinantikan. Saya teriak,
Yesus gitu. Oke, no problem. Ya. Oke, sudah semua ya. Yani sudah, Gyokbui sudah, Iwan, Bu Esther Wong, Bu Suing, Sila. Sila belum. Halo Sila. Pernah, ya Pak Bet, aku pernah dalam situasi yang kepepet itu, aku ingat di Matius 6 ayat 25, nggak boleh panik, nggak boleh khawatir. Aku langsung, Tuhan Yesus, aku percaya segala sesuatu yang terjadi dalam hidupku ini seizin Engkau Tuhan, aku bilang gitu. Oke. Ya, saya ajak Anda untuk melihat Mazmur 23, yaitu Mazmur Daud. Ya. Ingat nggak Mazmur 23? Oke. The Lord is my shepherd. Ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yes. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Yes. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Oke. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Terus, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Bayangin, di hadapan lawan pun Tuhan masih kasih disediakan hidangan. Ya, Tuhan menyediakan. Nah, ini rupa-rupanya yang sering Tuhan lakukan. Dia menyediakan apa-apa yang Anda butuhkan. Oke, sekarang perjanjian baru. Apa yang tidak pernah saya pikir. Oke, terus ada ingat nggak ayat itu? Disediakan bagi. Disediakan. Apa yang nggak pernah aku pikir, apa yang nggak pernah aku angan-angan, Tuhan sediakan. 1 Corinthians 2:9. Yes. 1 Corinthians 2:9. 1 Corinthians 2:9. Chapter 1 Corinthians 2:9. Eye has not seen, ears has not heard, has not entered into the heart of man what God prepared for them who love Him. Ya, Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi Tuhan itu menyediakan yang kita butuhkan dalam kondisi buruk seperti apa. Oke? Kalau Anda tahu bahwa semua disediakan, waktu itu kondisimu butuh apa? Diproteksi dari apa? Ya, Anda namanya sudah disediakan, tinggal diambil kan? Halo? Ya kan? Seperti tadi contoh kesaksian Sila dengan anak perempuannya. Ya, dia bekerja di aged care dan ada satu nomor kamar itu orang yang galak. Galak. Maka dia dikasih tahu oleh supervisornya, jangan dimasukkan telingamu, jangan dimasukkan hatimu apa yang dia ngomong. Yang penting kamu mengerjakan saja apa yang sudah ditugaskan. Nah, kemudian anak itu masuk ke kamar mandi berdoa, ya kan? Nah, kemudian berjumpalah dengan pasien yang galak tadi. Apa yang terjadi? Berubah, ya. Maka saya usulkan masuk
kamar atau di dalam hati ngomong, aku minta agape, aku lepaskan untuk pasien di kamar nomor sekian, namanya ini. Aku lepaskan agape. Dia selalu marah-marah karena tidak punya agape. Sekarang aku menerima agapemu, ya. Atau juga Anda bilang, aku ambil darah Yesus. Darah Yesus ada pada tubuhku. Tidak boleh ada orang marah-marahi aku tanpa sebab. Ya. Nah, inilah artinya, ya. Ini kita juga berseru kepada Dia. Cuman bukan berserunya Tuhan tolong, bukannya nggak boleh, ya. Anda teriak Tuhan tolong, Tuhan tolong, bukannya nggak boleh. Cuman saya memberi kelengkapan lagi, ya. Ada lebih lengkap lagi, begitu, ya. Okay, you understand? Yes. Explain again. Can you explain? Ya. Jadi dikatakan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini bukan hanya berteriak help me, no. You have to take the blood of Jesus, put di tubuhmu. Tak boleh ada orang yang bikin susah kamu. Oke? Atau kamu teriak, Lord, I need your agape. Kemudian saya kirim kepada pasien kamar sekian, nomor sekian. Namanya ini, supaya dia bisa mengasihi saya karena sudah memiliki agape-nya Tuhan. Ya. Nah, ini yang dibutuhkan oleh kita sudah Tuhan siapkan. Mari kita ambil, ya. Itu maksudnya. Oke, sekarang kita. Pak, itu Pak saya tanya, itu kan waktu kalau kita ada waktu. Misalnya terus kita naik mobil, sudah kelihatan ini tabrakan itu pasti terjadi. Itu kan kita nggak bisa ngomong panjang-panjang, Pak. Yang ngomong aja darah Yesus, gitulah. Oh, darah Yesus. Oke. Iya kan? Terus tadi Bapak bilang itu kalau kita tidak berbuat salah dimarahi orang, kita bisa bilang, oh ya kita minta agapenya untuk orang itu. Iya. Tetapi kalau kita memang ada berbuat salah, terus orang itu marah-marah berlebihan, minta terus kita Tuhan gimana? Membenarkan. Memang kita ada salah, tetapi minta Tuhan membenarkan dengan minta darahnya. darah Yesus untuk membenarkan. Iya, supaya dibikin benar. Iya. Jadi dia lihat kita tuh atmosfer kita sudah mengeluarkan atmosfer yang benar, kan begitu? Ya kan? Iya. Oke, thank you. Kita harus sering latihan yang begini-begini ini. Minta Tuhan darah dibenarkan dengan kita. Ya, darah Yesus itu you can read Galatians chapter 6 verse 17. Yes, I have that. And then Rome chapter 5 verse 9. Yeah. I have that. Okay. I have that. Yes. So now we have to practice. I face a lot of this attack. To practice. So we ask the Lord to give us His agape, and we send the agape love to them. Yes, we can send to the other people. Yeah. So many ways we got from Jesus. Yeah, not only one way, but a lot way. Yeah. Okay. Jadi sekarang kita. When we ask the blood to justify us, so that they see us as justified. Yeah. So the blood of Jesus for penebusan itu apa ya? Redemption. Ya, redeem, number one. Penebusan. Yang nomor dua adalah menyucikan, membersihkan, sanctifies, ya. Okay. Yang ketiga itu untuk diperdamaikan, ya. Diperdamaikan dengan diri sendiri, dengan Yesus, dengan Bapa di surga. Number 4, untuk membuat benar. Ya, kita banyak salah, tapi kita bisa dibenarkan dengan darah Yesus.
Okay. That's what I need at this hour, Pak Obed. I need at this hour. I'm facing a lot of these things. I need at this hour to practice. Hallelujah. Yeah, that's right. Ya. Nah, itulah yang harus kita kerjakan supaya kita bisa mempraktekkan janji-janji Tuhan itu. Ya. Oke. Hallelujah. Thank you, Pak Obed tanya sekali lagi dong, Pak Obed, yang barusan Pak Obed bilang tuh. Satu penebusan, kedua pembersihan, ketiga diperdamaikan. Itu apa, Pak Obed? Darah Yesus itu waktu Anda ditebus kan nggak pakai duit. Dengan darah Yesus. Kalau Anda ditebus pakai duit, Anda jadi bukan anak. Anda menjadi budak. Budak-budak itu kan dijual. Tapi kita tidak dijual. Kita ditebus menjadi milik Yesus. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita dikuduskan, disucikan dari dosa-dosa kita. Bahkan dari akibat dosa. Yang ketiga, kita itu dibuat damai. Didamaikan dengan Yesus, didamaikan dengan Bapa di surga, dan didamaikan dengan diri kita sendiri. Contoh, tatkala kita melakukan kesalahan, kita sadar, kita menyesal kan? Aduh, mestinya saya enggak boleh ngomong, saya suruh diem saja. Tadi saya terlanjur ngomong, kan penyesalan. Dan penyesalan itu ada orang yang menyesal terus. Ya. Nah, kita minta darah Yesus memperdamaikan. Saya bisa berdamai dengan diri saya sendiri sekarang. Oke? Yang keempat adalah kita dibenarkan. Kalau dibenarkan berarti tidak ada salah sedikit pun. Kita tahu kita melakukan kesalahan. Tapi tatkala Yesus membenarkan Anda, kesalahan itu hilang. Oke? Amin. Jadi contohnya begini. Kalau Anda nulis pakai pen, kemudian salah, apa yang Anda lakuin? Dipakai stip itu, stip tinta, kertasnya sobek. Erase. Ya. Erase. Ya, maka Anda ambil tape X, di tape X. Ya kan? Nah, setelah di tape X Anda bisa tulis lagi di atasnya. Itu kesalahan nulis. Bagaimana dengan kesalahan hidup? Anda dibenarkan di tape X dengan darahnya. Yes. Cukup jelas, Bu Syuing? Jelas, thank you. Oke. Ya, kita akan akhiri, kita akan masuk dalam Holy Communion. Saya akan berdoa. Ya, terima kasih Tuhan, kami boleh belajar firman-Mu dan biarlah kebenaran ini masuk ke dalam roh setiap anak-anak-Mu. Sekarang di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkati roti dan berkati anggur ini seperti 2000 tahun yang lalu. Engkau telah memberkati roti dan anggur, dan Engkau berkata kepada kami, ambillah inilah tubuhku dan ambillah inilah darahku. Tuhan, kami mau mendeklarasikan apa yang kami percaya. Yo, buka suaramu boleh, sekarang kita akan mendeklarasikan apa yang kita percayai. Oke, terima kasih Bu Esther Wong, Esther Ko, Bu Syuing. Oke, yuk kita perkatakan yuk. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang hancur. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang hancur. Yang penuh dengan bilur-bilur. Yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata. Karena firman-Mu berkata. Oleh bilur Yesus. Oleh bilur Yesus. Aku sudah sembuh. Aku sudah sembuh. Penyakit-penyakit di tubuhku. Penyakit-penyakit di tubuhku. Sudah diambil oleh Yesus. Sudah diambil oleh Yesus. Kegagalanku. Kelemahanku. Nasib burukku. Nasib burukku sudah diambil oleh Yesus.
sudah diambil oleh Yesus. Ditanggung di tubuh Yesus. Ditanggung di tubuh Yesus. Aku percaya. Aku percaya. Aku terima sekarang. Aku terima sekarang Korban tubuh Yesus. Korban tubuh Yesus Yang penuh dengan bilur. Yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Thank you, Lord. I receive, Lord, Dalam nama your broken body, Lord. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu. Darah Yesus. Darah Yesus Yang keluar dari tubuh Yesus. Yang keluar dari tubuh Yesus. Aku ditebus dengan darah Yesus. Aku ditebus dengan darah Yesus. Aku disucikan dengan darah Yesus. Aku disucikan dengan darah Yesus. Aku diperdamaikan dengan darah Yesus. Aku diperdamaikan dengan darah Yesus. Aku dibenarkan dengan darah Yesus. Aku dibenarkan dengan darah Yesus. Aku terima sekarang. Aku terima sekarang Darah Yesus darah Yesus yang membebaskan aku. yang membebaskan aku. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Dalam nama Thank Yesus. you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku baru saja makan daging-Mu Aku baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. dan minum darah-Mu. Firman Tuhan berkata, Firman Tuhan berkata, aku diberi hidup kekal. Aku diberi hidup kekal. Di dalam hidup kekal, di dalam hidup kekal. tidak ada kebinasaan. Tidak ada kebinasaan. Tidak ada alam maut. Tidak ada alam maut. Tidak ada penghukuman. Tidak ada penghukuman. Tidak ada kegagalan. Tidak ada kegagalan. Tidak ada kemiskinan. Tidak ada kemiskinan. Aku terima janji Tuhan ini. Aku terima janji Tuhan ini. Posisiku sekarang, aku di dalam Yesus. Aku di dalam Yesus. Dan Yesus di dalam aku. Dan Yesus dalam aku. Firman Tuhan berkata, Firman Tuhan berkata, mintalah apa saja, semuanya akan diberikan. Semuanya akan diberikan. Aku ambil darah Yesus. Aku ambil darah Yesus. Aku taruh pada tubuhku. Aku taruh pada tubuhku. Firman Tuhan berjanji. Firman Tuhan berjanji. Aku pasti diselamatkan. Aku pasti diselamatkan dari murka Tuhan. Dari murka Tuhan. Dari COVID-19. Dari COVID-19. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku percaya. Aku percaya. Terjadilah dalam hidupku. Terjadilah dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Pak Obed. Yes. Amin. Terima kasih Pak Obed. Yes. Good night everybody. Terima kasih Pak Obed. Bye. God bless you all. Yeah. I must practice now. Pak Obed, you're teaching. I must practice now. Okay, praise the Lord. Facing a lot of challenge. Jesus bless you. Okay. Okay, see you. Yeah, Amen. Thank you. Yeah, okay, thank you. Bye. Thank you. God bless you.